Kak Ica, kita bahas bareng yuk morfologi daun dan batang. Jadi, daun memiliki beberapa bangun dasar seperti A. Seperti pedang, B. Jarum, C. Garis, D. Lanset, E. Lanset oval, F. Jorong, G. Lonjong, H. Bundar, I. Sudip, J. Bundar, K. Lingkaran, L. Ginjal, M. Jantung terbalik, N. Jantung, O. Belah ketupat, P. Berbagi menyirip, R. Tombak, S. Mata panah, dan yang terakhir T adalah segitiga. Daun tak lengkap sendiri itu terdiri dari daun bertangkai yang hanya terdiri dari tangkai dan helaian saja. Yang kedua, daun berpelepah terdiri atas upih dan helaian daun. Yang ketiga, daun duduk, helaian langsung melekat pada batang, dan yang terakhir adalah daun semu, tangkai saja sehingga menyerupai daun. Jadi daun dibagi menjadi dua, yaitu daun lengkap dan daun tak lengkap. Daun lengkap terdiri dari upih daun, tangkai daun, dan helaian daun. Daun memiliki beberapa ujung seperti meruncing, runcing, tumpul, membulat, rumpang, terbelah, dan berdiri. Kak Ica, lanjutin dong. Nah, lanjut ya guys. Yang keempat, bentuk daun berdasarkan pangkal daun. Di dalam pangkal daun dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tepi daun tidak pernah bertemu, yang terpisah oleh pangkal, ibu tulang, atau ujung tangkai daun. Di dalam bentuk daun yang runcing terdapat dalam daun-daun memanjang, lengser, dan belah ketupat. Dan meruncing terdapat pada daun bangun, bulat, telur, sungsang, atau sudip. Kemudian bentuk daun yang tumpul biasanya terdapat pada daun-daun bangun, bulat, telur, dan lonjong. Membulat terdapat pada daun bangun, bulat, jorong, dan bulat telur. Rompang atau rata pada daun bangun, segitiga, delta, dan anak panah. Yang kedua, tepi daunnya bertemu dan berlekatan satu sama lainnya. Pertemuan tepi daun pangkal terjadi pada sisi yang sama terhadap batang sesuai dengan letak daun pada batang. Pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang yang berlawan atau berhadapan dengan letak daunnya seperti pangkal daun yang tertembus oleh batangnya. Jika dilihat lebih cermat, bentuknya membulat. Yang kelima, bentuk daun berdasarkan tulang daun. Tulang daun mempunyai fungsi, yaitu memberi kekuatan pada daun dan untuk mengangkut zat-zat. Menurut besar kecilnya tulang daun dibedakan menjadi tiga, yaitu ibu tulang daun merupakan terusan tangkaian daun berukuran besar dan terdapat di tengah daun. Kemudian tulang-tulang cabang. Tulang-tulang cabang adalah tulang yang berukuran lebih kecil daripada ibu tulang dan berpangkal pada ibu tulang atau cabang tulang lain. Tulang cabang berdasarkan dari ibu tulang disebut tulang cabang tingkat 1. Kemudian urat-urat daun. Urat-urat daun adalah tulang cabang pula tetapi kecil atau lembut. Kemudian yang keenam yaitu bentuk daun berdasarkan daging daun. Daging daun adalah bagian daun yang terdapat di antara tulang daun dan urat daun. Berdasarkan tebal tipisnya helaian daun, maka daun diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tipis seperti selaput. Misalnya daun paku selaput atau bahasa latinnya Hymenophyllum australe. Yang kedua, seperti kertas, di mana daun ini tipis tetapi cukup kuat. Misalnya daun pisang, Musa paradisiaca. Yang ketiga, tipis lunak, misalnya daun selada air. Kemudian yang keempat, seperti perkamen, yaitu berdaun tipis tetapi cukup kaku. Misalnya daun kelapa atau Cocos nucifera. Yang kelima, seperti kulit, yaitu helaian daunnya lebar dan kaku. Misalnya daun nyamplung atau bahasa latinnya Calophyllum indophyllum. Dan yang keenam, berdaging, yaitu daunnya tebal dan berair. Misalnya daun lidah buaya atau aloe vera. Kemudian yang ketujuh, bentuk daun berdasarkan permukaan daun. Berdasarkan kondisi, permukaan daun dibedakan menjadi yang pertama, licin. Daun yang permukaannya licin terlihat seperti mengkilat. Contohnya, bagian atas daun kopi atau kopi robusta. Kemudian suram, misalnya daun kitela rambat atau Ipomoea batatas. Kemudian berselaput lilin,
misalnya permukaan bagian bawah daun pisang atau Musa paradisiaca. Yang kedua yaitu gundul. Gundul yaitu daun jambu air atau bahasa latinnya Eugenia aquea. Kemudian yang ketiga kasar, misalnya daun jati atau bahasa latinnya Tectona gradis. Yang keempat berkerut, misalnya daun jambu biji atau bahasa latinnya Pisidium guajava. Kemudian yang kelima berdingkul-dingkul seperti berkerut, misalnya daun air mata pengantin atau bahasa latinnya Antigondon leptopus. Kemudian yang keenam berbulu. Jika bulu halus atau jarang-jarang seperti daun tembakan atau Nicotiana tabacum. Yang ketujuh berbulu kasar. Jika daun berambut kaku dan jika diraba terasa kasar. Misalnya daun gadung atau bahasa latinnya Dioscorca hispida. Kemudian yang ke-8 bersisik, misalnya seperti sisi bawah daun durian atau bahasa latinnya Durio zibetinus. Nah, jadi itu dia penjelasan morfologi yang bisa kita kasih. Selanjutnya kita bahas batang yuk. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi batang. Pada umumnya sifat batang itu berbentuk seperti silinder, tumbuhnya ke atas, ujungnya selalu bertambah panjang, dan selalu mengadakan percabangan. Beberapa fungsi dari batang yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan, yang kedua sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, yang ketiga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Adapun tumbuhan yang tidak berbatang, contohnya lobak dan sawi, batang tumbuhan ini sangat pendek. Semua daunnya keluar dari bagian atas akarnya, sehingga batang tumbuhan ini tidak terlihat. Ada juga tumbuhan yang jelas berbatang. Yang pertama batang basah, contohnya batang bayam. Yang kedua batang berkayu, contohnya batang mangga. Yang ketiga batang rumput, contohnya batang padi. Yang keempat batang mendong, contohnya batang mendong. Untuk batangnya ada yang berbentuk bulat, bersegi, dan pipih. Hai, saya Fernanda. Saya akan sedikit menjelaskan tentang morfologi batang pada tumbuhan. Sifat permukaan batang ada yang licin atau levis, bersayat atau alatus, berambut atau pilosus, berduri atau spinosus. Berdasarkan arah tumbuh batang, ada batang yang tumbuh tegak lurus atau erectus, menggantung atau depens, menjalar atau repens, dan mengangguk atau nutans. Percabangan batang ada dua, yaitu monodial, di mana batang pokok selalu tampak lebih besar dan lebih panjang. Simpodial, batang pocok, sukar dibedakan dengan cabangnya. Ada juga batang yang tumbuh dengan cara memanjat menggunakan akar atau alat khusus sebagai penunjang untuk memanjat, seperti akar dan tangkai yang menjalar seperti sirih. Penjelasan singkat mengenai morfologi daun dan batang semoga bisa membantu kalian untuk belajar di rumah dan stay safe ya. Terima kasih.